Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng Bebas Horor. Bebasnya bercerita horor. Semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini gua akan nyeritain kisah seorang bernama Kiki, Bayu, dan Ismail. 3 sahabat ini yang melakukan pendakian ke Gunung Salak. Oh, Gunung Salak ini. Asal kalian tahu, Gunung Salak itu termasuk gunung yang angker. Siapa nih yang pernah ke sono? Yuk tulis di kolom komentar. Oh ya, cerita ini gue ambil dari akun yang di Kaskus, penulisnya bernama Refine. Kalau mau baca ceritanya, langsung aja klik link yang di deskripsi ya. Disclaimer, nama tokoh disamarkan. Lanjut aja yuk, daripada penasaran, simak sampai selesai. Tet. Klakson Metro Mini terus menyalak nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya menyuruh mobil Kiki untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa Kiki harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget, gila, suntuk banget. Gue terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum Kiki menerima ajakan Bayu. Sahabat Kiki buat muncak. Oh ya, nama Kiki usia 23 tahun dan Kiki bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan Kiki sama Bayu udah terjalin sejak mereka kelas 2 SMA tuh. Tapi ini pengalaman pertama buat Kiki untuk naik gunung, tapi bukan yang pertama buat Bayu. Kalau kata teman-teman Kiki, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit tapi leher di gunung. Kalau kata Kiki sih biasa aja, nggak ada yang spesial dari Bayu. Cuma di anggota pencinta alam aja, tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma karena suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat Kiki yang tahu semua kartunya, Kiki cuma diam aja dan bilang iya mungkin sih gitu. Kalau ada temen yang nanya, benar nggak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau B? Akhirnya Kiki berangkat sama Bayu sama Ismail juga. Alasan Kiki yaitu melepas stres dari kantor. Mereka sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Perkenalan sedikit untuk Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda, pantang sekali bagi pendaki yang berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Lanjut lagi kisahnya. Kiki adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadi ada teman perempuan Kiki yang bernama Sani yang mau ikut bersama mereka. Namun si Sani ini cancel ya, karena di menit terakhir nggak ada dapat cuti. Ya gitu, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok mereka. Karena selain anak gunung, pecinta alam, dia sudah cerita sudah 2 kali berhasil muncak di Gunung Salak ini. Wow, Bayu ternyata berpengalaman, boy. Nah, mereka sepakat memakai jalur pendakian terpendek walau sulit medannya. Selesai registrasi, mereka mulai menuju gerbang rimba tuh. Dan sampai di sana Ismail mengeluarkan HP dan mereka pun berfoto bersama secara gantian. Tapi yang anehnya, giliran Kiki memotret, aneh banget ini.
Foto yang diambil Kiki gak pernah fokus dan selalu berbayang sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat Loki. Masa moto aja lo gak becus begitu, bagaimana di atas nanti? Nangis lagi, lo minta pulang, ucap Bayu. Kiki udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong, memang begitu sikap dia. Jadi Kiki gak ambil pusing. Tapi yang bikin Kiki heran dan aneh, kenapa foto yang si Kiki ambil ini gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Nah, si Kiki tuh mulai berpikiran negatif dari situ. Tapi si Kiki itu buang jauh-jauh sama dia dan selalu berpikiran positif ketika mendaki gunung. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, mereka mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, jadi menambah kesan angker gunung ini menurut Kiki. Tapi lagi-lagi Kiki buang jauh-jauh tuh pikiran negatif dan Kiki menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian. Mereka mulai pendakian. Awal-awal lancar tuh, jalur pertama bisa dibilang tidak terjal, tapi ada trek yang agak tricky gitu. Karena harus melewati rawa dan berlumpur gitu jalannya. Lancar tuh, berhasil lewat di pas pertama. Terus ketika dia mendaki, hujan turun dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Beberapa kali tuh si Kiki tergelincir dan mereka memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan. Dikarenakan hujan turun semakin deras. Nah, tiba-tiba di antara suara hujan yang makin deras itu, si Kiki ngedengar suara desahan napas tuh. Shh, lo dengar suara orang napas gak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lo Bay? Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang Kiki tunjuk. Ah, perasaan lo aja kali Ki. Cuma suara hujan itu. Ya mungkin karena dingin Kiki jadi berhalusinasi kali ya. Nah, mulai ada yang aneh nih pendakiannya. Tapi sebenarnya Kiki cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya si Kiki kembali mencoba berpikir positif. Nah, ketika hujan udah mulai reda nih, tiba-tiba hujannya udah reda, mereka mendengar lagi suara langkah mendekat. Dan ternyata itu kelompok lain yang baru tiba. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik ke Kiki. Ya enggak mungkin lah Mail. Mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang Kiki dengar itu datang dari sana. Si Kiki sambil nunjuk ke arah semak-semak. Ya udah kalau gitu benar. Itu hujan Ki. Males berpikir repot, si Mail menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Nah, mereka tuh berkenalan tuh sama pendaki-pendaki, salaman. Nah, ada satu pemimpin yang diyakini menjadi pemimpin dari kelompok yang berisi 6 itu. Nanyalah ke Bayu tuh. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Memangnya kenapa, Kang? Si Bayu itu lagi menjelasin ngobrol sama si Akang yang ini nih. Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak kita sama-sama aja. Ucap si yang dianggap pemimpin dalam kelompok itu ya. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud
menawarkan ajakannya. Salah satu anggota yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun samar-samar si Kiki dengar atas keberatan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Nah, si Hamdan itu gak setuju nih kalau mereka ikut karena akan ganjil. Setahu gue sih, Gunung Salak itu ya gak boleh muncak ganjil ya, baru tahu gue ini. Nah, terus si Kang Daud ini ngomong dalam bahasa Sunda ya. Nih, begini bahasa Sundanya. Nu penting jaga kalakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman sangeunahna jeung tongsok ngaruksak alam. Yang arti dalam bahasa Indonesianya kayak gini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, jangan merusak alam. Si Hamdan mundur tuh perlahan. Dan gak bisa dia ngubah keputusan Kang Daud untuk menawari mereka untuk bergabung. Akhirnya mereka mendaki bersembilan. Rame nih mulai. Mereka pun melanjutkan pendakian setelah hujan berhenti. Nah, tiba-tiba di persimpangan tuh mereka milih jalur untuk menuju puncak. Yang anehnya tiba-tiba si Kiki minta waktu untuk istirahat. Karena katanya care si Kiki terasa semakin lama semakin berat. Ginilah ucap salah satu temannya. Tuh kan udah capek Loki, jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Ucap Kiki, gua nggak cengeng tapi sumpah care gua berat banget. Ya sudah kita istirahat dulu, ucap Kang Daud. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah Kiki. Kang Daud ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah Kiki. Jelas Kiki mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali isapan, Kang Daud ngambil cerutu dan botol minuman. Nah, Kang Daud itu mulai komat kamit nih mulutnya dan membacain doa-doa untuk si Kiki ini. Dan Kang Daud pun bilang, "Diam dulu Di, biar kuat jalannya." Nah, si Kiki pun nurut dan minum seteguk dua teguk. Lalu nutup botol. Si Kiki bilang ke Kang Daud ini, "Kang, ada yang ngikutin saya ya?" Ucap si Kiki, "Nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?" Itu ucap Kang Daud. Bener sih kata Kang Daud, pantang banget buat ngomongin hantu, setan atau demit di gunung itu. Si Kiki pun akhirnya kembali berjalan. Dan akhirnya mereka pun berangkat berjalan lagi melanjutkan perjalanan pendakian. Nah, turun lagi tuh hujan. Cuacanya lagi gak bersahabat. Tapi si Bayu maksa untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan mereka bisa cepat sampai ke pos Bayangan dan bermalam di situ. Entah emang karena hujan atau si Kiki udah ketempelan ini, perjalanan semakin lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali kayak ada yang ngawasin mereka tuh di jalan, di lebatnya pohon di hutan itu. Belum lagi si Kiki merasa carry-nya si Kiki itu tambah berat. Tapi Kiki semakin berat melangkah juga kakinya. Rasanya tuh kayak bawa beban puluhan kilo, kata si Kiki. Nah, hujan pun semakin deras. Tiba-tiba Kang Daud memecahkan heningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini.
Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Tiba-tiba setelah pasang tenda, apa yang terjadi? Oke, lanjut part 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita. Dan secepatnya insya Allah kita akan bahas part 2-nya. Bye-bye, see you next time.